Halo semuanya, kembali bersama saya Awi Jaya di channel Online Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kinerja yang terupdate dari emiten Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBLI untuk kinerja kuartal 1 tahun 2024 yang dirilis kemarin. Judul dari video ini, BBLI Operasi, sebenarnya sudah menggambarkan secara garis besar bagaimana kinerja 3 bulan pertama Bank BLI untuk tahun ini. Sebenarnya ini sudah tidak mengejutkan ya. Sekitar sebulan yang lalu saya membuat video mengenai alasan mengapa saham-saham bank itu terkoreksi cukup dalam yang dapat dilihat di video ini. Dan dapat disimpulkan bahwa memang 3 dari bank besar di Indonesia pada kinerja 2 bulan pertamanya menunjukkan penurunan secara year-on-year. 3 bank tersebut bank BUMN semua ya, dan hanya bank BCA yang positif pertumbuhannya. Dan sekitar 3 hari yang lalu bank BCA sudah merilis laporan keuangan kuartal pertamanya, dan memang tidak mengejutkan ya kalau misalnya kinerjanya itu lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena memang 2 bulan pertamanya itu sudah menggambarkan kinerjanya. Dan hal ini berbeda dengan bank BLI ya, yang memang 2 bulan pertamanya kinerjanya sudah menurun, tercermin sebuah selanjutnya yang kejadian kinerja secara kuartalannya itu mengalami penurunan. Dan spoiler sedikit ya, dibandingkan dengan kinerja Bank BCA, hanya segmen dari operasi saja ya yang NPL-nya itu mengalami penurunan, sedangkan segmen lainnya seperti UMKM dan konsumen itu mengalami kenaikan. Dan tentu saja ini menjadi berita buruk ya bagi investor BBLI, karena pinjaman dari Bank BLI itu sebagian besar untuk UMKM dan konsumen. Mungkin dari tempat bimbing ini yang mungkin menunjukkan perbaikan hanya Bank Mandiri ya, loan atau pinjaman untuk segmen operasinya itu NPL-nya itu membaik. Dan menarik kita tunggu ya kinerja dari Bank Mandiri untuk kuartal 1 tahun 2020 ini. Saya tadi seakan-akan optimasi ya dengan pergerakan harga saham Bank BRI dan Bank Mandiri yang jauh berbeda, yang mana Bank BRI koleksi lebih dari 20% dari level tertingginya, sedangkan Bank Mandiri itu sekarang sudah di area 6.900 hingga 7.000 rupiah, yang artinya sudah di dalam koleksi jauh ya dari titik tertingginya. Dan kembali lagi video ini sebenarnya seberapa dalam menurunan kinerja dari Bank BRI, atau memang sebenarnya Bank BRI kinerjanya tidak terlalu jauh ya penurunannya. Dan nanti yang ini juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham BBLI. Di harga saat ini di 5.100-an sudah ada value atau belum. Posisi keuangan ya, aset Bank BRI secara konsolidasian naik 1,2% secara kuartalan dan 9,1% secara tahunan atau year-on-year menjadi 1.989 triliun rupiah. Naikan aset produktif ini sebesar 2,3% secara kuartalan dan 8,7% secara tahunan. Pinjaman dan pembiayaan itu naik ya, 3,3% secara kuartalan dan 10,9% secara tahunan menjadi 1.308 triliun rupiah. Rasio pinjaman dan pembiayaan dalam aset produktif juga mengalami peningkatan menjadi 71,4% dari yang sebelumnya 70% secara tahunan. Secara rinci, yang paling banyak dari segmen mikro ya untuk Bank BRI ini sebesar 47,6%, lalu usaha menengah 17,9% dan korporasi 16,8%. Yang pertumbuhan pinjamannya paling besar datang dari segmen usaha menengah. Kami yang masih bingung ya dengan perbedaan antara usaha mikro, kecil, menengah dan sebagainya itu bagaimana dapat dilihat dari presentasi bersama BBLI untuk kinerja 2023 tahun penuh. Untuk level usaha kecil itu omsetnya 2-15 miliar per tahun, sedangkan untuk level menengah itu 15-50 miliar per tahun dengan modal kerja itu 5-10 miliar rupiah, dan di atas itu sudah dianggap sebagai korporasi. Balik lagi loan atau pinjaman, kutip dari presentasi Bank BRI untuk kinerja kuartal 1 2024, imbal hasil pinjaman meningkat menjadi 13,6% atau naik 68 basis poin secara tahunan. Secara kuartalan, liabilitas mengalami kenaikan, sedangkan ekuitas mengalami penurunan. Dana pihak ketiga itu tumbuh 5,3% secara kuartalan dan 12,8% secara tahunan, dengan jasa mengalami penurunan 0,1% secara kuartalan, tapi bila secara tahunan itu masih naik sebesar 7,8%, yang artinya rasio jasa menurun 0,2% secara kuartalan, tetapi secara tahunan mengalami pertumbuhan 3,7%. Di sini terlihat bahwa deposito berjangka itu mengalami pertumbuhan yang lebih besar atau yang paling besar. Hal ini tentu saja lebih membebani Bank BRI, dan sebagai catatan ya bahwa data yang divisualisasikan ini untuk bank only.
Dari sisi laporan tanpa ruginya, pendapatan bunga bersih Bank BRI secara konsolidasian itu bertumbuh 5,8% secara kuartalan dan 9,7% secara tahunan menjadi 35,9 triliun rupiah. Laba usaha mengalami penurunan sebesar 2,9% secara kuartalan dan naik 2,4% secara tahunan menjadi 20 triliun rupiah. Laba bersih yang dapat dilihat di perusahaan yang mana entitas pemilik induk turun 1,4% secara kuartalan, tapi secara tahunan itu masih mengalami kenaikan 2,5%. Sehingga earning per share itu naik dari Rp103 menjadi Rp105. Untuk rasio kinerjanya, kewajiban penyediaan modal minimum atau AMM mengalami penurunan. Kemarin juga di Bank BCA, AMM ini mengalami penurunan juga ya. Hal ini dapat menunjukkan secara makroekonomi, kondisi ekonomi yang lebih kurang baik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun perlu diperhatikan kembali ya, apakah penurunan AMM ini masih terus berlanjut atau hanya bersifat sementara. Untuk poin kedua dan yang ketiga yang berhubungan dengan aset bermasalah mengalami kenaikan ya dua-duanya, yang artinya kurang baik. Kendala itu di APN aset keuangan terhadap aset tertentu mengalami penurunan, yang artinya bahwa Bank BRI mengalami risiko yang semakin besar terhadap pinjaman yang bermasalah nantinya. Untuk NPL baik gross maupun net juga mengalami kenaikan ya, yang artinya kurang baik meskipun masih dalam rentang yang cukup ideal. Hal ini sama dengan Bank BCA kemarin ya, hanya segmen korporasi Indonesia segmen yang NPL-nya membaik, sedangkan segmen yang lainnya mengalami kenaikan. Loan out risk atau WAL Bank BRI itu naik ya, yang artinya kurang baik, sedangkan untuk loan of risk-nya itu mengalami penurunan, artinya juga kurang baik ya. Karena artinya antisipasi Bank BRI terhadap kredit yang berpotensi untuk gagal bayar itu menurun. Return on asset dan return on equity mengalami penurunan. Interest margin anonim itu mengalami penurunan juga, yang artinya kurang baik ya. Bahkan manajemen Bank BRI merevisi guidance ya untuk NIM ini dari 7,9% hingga 8% menjadi 7,6% hingga 8%. Pupuk itu mengalami kenaikan, yang artinya kurang baik ya, karena beban operasional mengalami kenaikan ya rasionya terhadap pendapatan operasionalnya. Cost to income ratio mengalami penurunan, yang artinya baik. Lalu ada loan to deposit ratio yang mengalami penurunan, artinya sedikit itu kurang baik ya, tapi masih dalam rentang hal yang wajar. Dari anak perusahaan itu berkontribusi sebesar 13,4% terhadap pendapatan konsolidasian ya. Paling besar itu di Pegadaian, asetnya 86,6 triliun rupiah, lalu disusul oleh BNM 54,6 triliun rupiah. NPL dari perusahaan anak itu lebih kecil ya, meskipun memang tetap mengalami kenaikan secara tahunan. Manajemen Bank BRI melakukan sejumlah revisi pada guidance ya, penumpukan pinjaman dari yang sebelumnya 11 hingga 12% menjadi 10 hingga 12%. Lalu net interest margin juga direvisi ya, dari 7,9% hingga 8% menjadi 7,6% hingga 8%. Lalu ada biaya kredit dari 2,2% hingga 2,3% direvisi menjadi maksimum 3%. NPL yang awalnya 2,7% hingga 2,9% menjadi kurang dari 3%. Cost to income ratio yang tidak berubah ya, 41-42% secara konsolidasian. Berdasarkan guidance tersebut, saya memproyeksikan earning per share 2024 setahun penuh dengan angka pertumbuhan 10% yang konservatif ya, yang artinya earning per share-nya pada tahun 2024 setahun penuh menjadi Rp437. Dan kalau kita menggunakan rata-rata PE ratio dalam 10 tahun terakhir dari saham Bank BRI yang sebesar 15,12 kali ya. Angka ini saya ambil dari laman Stockbit sebagai variabel ya untuk menghitung harga wajar saham Bank BRI. Maka nilai wajar untuk saham Bank BRI menjadi Rp6.642. Dan bila dibandingkan ya dengan posisi analis di laman Stockbit, tadi proyeksi rata-rata earning per share-nya itu pada tahun 2024 sebesar Rp444,71. Jadi angka ini lebih besar dibandingkan proyeksi earning per share saya tadi di Rp437. Dan rata-rata target price-nya juga lebih besar ya, Rp6.761 dibandingkan tadi saya Rp6.642. Untuk OSD trading yield juga sama ya, lebih tinggi dari proyeksi saya. Untuk rata-rata proyeksi earning per share-nya itu sebesar Rp443,64. Rata-rata target price itu di Rp6.750. Dan untuk dividennya, saat video ini dibuat harga saham Bank BRI di sekitar Rp5.100 dengan proyeksi dividen pay on ratio pada tahun 2025
tahun depan itu sama dengan tahun ini 80%, dan dengan proyeksi earning per share tadi ya 437 rupiah, maka yield yang didapat Anda itu di kisaran 6,8% dengan asumsi memiliki saham Bank BRI dengan rata-rata di harga sekarang. Saya membahaskan mengenai review kinerja Bank BRI kuartal 1 tahun 2024. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.